Kemarin Presiden Prabowo menyebutkan bahwa rakyat kecil main saham seperti judi. Apa tanggapan Pak Izar terkait pernyataan tersebut, Pak? Ya, kalau memang main saham itu seperti kayak judi, mungkin saja ada banyak orang yang bank account-nya dibekukan sama saham itu. Mungkin itu apa kalau saham itu dikomparin dengan judi online, mungkin kita bisa bilangin saham itu memang main saham itu haram juga. Tapi memang beda ya. Soalnya kita cuman melihatin prospeknya prospeknya saham ke depan, maupun kalau kita itu tidak spekulasi, kita itu udah tahu bahwa ada perusahaan itu memang bagus dan memang mau ada stake in the company, atau mau dapatkan dividen. Jadi memang saham itu beda dengan saham itu memang beda dengan judi online. Soalnya kita memang ada spekulasi di dalam saham, tapi kalau kamu betting kamu nggak ada dividen. Kalau kamu itu gambling, kamu juga itu tidak ada suara dalam RUPS juga. Jadi bilangin saham itu seperti judi, soalnya ada soalnya ada spekulasi terhadap valuasinya saham di harga di di dalam perdagangannya. Itu memang erroneous saja dari presiden. Mungkin itu juga waktu dia kampanye, dia juga bilangin dia main saham juga dan dia itu rugi pas dia masih muda. Jadi kemungkinan ada faktor terkait itu, dia mungkin nyangkut di dalam satu saham juga dan dia masih belum bisa itu apa take profit aja dari sekarang. Mungkin bumi di 10.000. Menarik ya. Ya mungkin Pak Prabowo dulu waktu mudanya main saham gitu ya Pak, tapi ada kayak saham yang nyangkut atau seperti apa, dan ini jadi pembelajaran untuk sahabat finansial di rumah supaya kalau misalkan membeli saham atau bermain saham harus dilihat semuanya, bukan cuman apa memiliki uang aja gitu ya Pak. Ada banyak faktor yang bisa menjadikan saham itu bullish gitu, nggak rugi terus gitu. Oke, Tapi Pak Izar, satu lagi, ya. satu lagi dia juga bilang nggak cuman comparein itu sama judi online, tapi juga bilangin ya retail itu tidak menguntungkan, yang menguntungkan itu bandar, dalam dalam pidato itu. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu true juga, soalnya yang mayoritas partisipasi, nggak cuman, kita nggak usah ngeliatin di New York Stock Exchange, kita liatin di bursa efeknya kita sendiri. Mayoritas investornya kita itu memang dari retail, maupun kalau kita liatin dari sisinya institusi, memang institusi juga main besar. Jadi itu nggak cuman, kalau kita bisa bilangin, iya memang ada big player seperti apa yang Pak Prabowo bilang bandar. Tapi kalau jika bandar tidak ada, ya bisa bilangin tidak ada partisipasi dalam market yang real juga, ya ngapain ngapain mereka naikin saham atau turunin saham kalau tidak ada partisipasi dari real market juga. Itu menjadi salah satu reason juga bahwa banyak foreign mau, mungkin sekarang ada outflow, tapi kalau kita masih menarik, soalnya memang ada banyak potensi dalam real investors juga, untuk retail investors untuk masuk ke saham dan investasi juga, mungkin juga trading juga. Oke. Betul sekali yang tadi disampaikan oleh Pak Izar, artinya banyak pemain saham, anak muda gitu ya, dari kalangan Gen Z segala macam juga bermain saham gitu, bukan hanya retail atau pemain saham yang besar-besar gitu ya. Artinya nggak apa-apa sebenarnya main saham, bukan disamakan ratakan dengan judi gitu ya Pak, karena berbeda gitu antara saham dan pemain judi. Kalau saham disamakan ratakan dengan judi ya nanti banyak perbankan yang di apa bekukan segala macam, tapi selama ini kan aman-aman aja gitu ya Pak. Jadi jangan khawatir lah kayaknya mungkin untuk bermain saham ya Pak Izar.